Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, namaku Berlian Farera Galarisa dengan NIM 1264062120101 dari kelas MKS 1C. Kalian tahu nggak sih bentuk-bentuk hadis itu apa aja? Di sini, aku akan membahas tentang bentuk-bentuk hadis dan kehujahan hadis. Dilihat dari segi bentuknya, hadis Nabi dapat diklarifikasikan menjadi 5, yaitu hadis yang berupa ucapan atau hadis qauli, hadis yang berupa perbuatan atau hadis fiqli, hadis yang berupa persetujuan atau hadis takriri, hadis yang berupa hal ihwal atau hadis ahwali, dan hadis yang berupa cita-cita atau hadis hamil. Yang pertama ada hadis qauli. Hadis qauli adalah semua yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa perkataan atau ucapan yang berisi berbagai tuntunan dan petunjuk syara, peristiwa, kisah-kisah, baik yang berkaitan dengan akidah, syariah, akhlak maupun yang lainnya. Kemudian yang kedua ada hadis fikri. Hadis fikri maksudnya adalah segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti cara beliau melaksanakan wudhu, salat, haji, dan lain-lain. Yang ketiga ada hadis takriri. Hadis takriri yaitu hadis yang berupa ketetapan Nabi terhadap apa yang datang atau yang dilakukan oleh para sahabatnya. Abdul Wahid Khalaf dalam bukunya Ilmu Usul Al-Fiqih menyatakan bahwa hadis takriri adalah penetapan Rasulullah atas sesuatu yang dilakukan sahabat, baik berupa ucapan maupun perbuatan dengan cara mendiamkannya, tidak menunjukkan tanda-tanda ingkar, menyetujui dan menganggapnya baik. Yang keempat ada hadis ahwali. Hadis ahwali adalah hadis yang berupa hal ihwal Nabi yang berkenaan dengan keadaan fisik, sifat-sifat, dan kepribadiannya. Ada dua hal yang tergolong dalam kategori hadis ahwali. Pertama, hal-hal yang bersifat psikis dan personalitas yang tercermin dalam sikap dan tingkah laku keseharian beliau, seperti cara bertutur kata, makan, minum, berjalan, menerima tamu, bergaul dengan masyarakat, dan lain-lain. Yang kedua, hal-hal yang terkait dengan fisik Nabi, misal tentang wajah, warna kulit, dan tinggi badannya. Dan yang terakhir ada hadis hami. Hadis yang berisi cita-cita Nabi disebut hadis hami, yaitu hadis yang berupa hasrat Nabi yang belum terselesaikan. Hadis kategori ini tidak disebutkan dalam beberapa definisi hadis, baik oleh ulama hadis, ulama usul, maupun ulama fikih. Kehujahan hadis. Pengertian dari kehujahan. Kata kehujahan berarti keadaan dari alasan yang dikemukakan. Keadaan dari alasan yang dijadikan sebagai sumber dasar penetapan hukum. Dengan demikian, kehujahan hadis maksudnya adalah dapat tidaknya hadis dijadikan sebagai alasan dasar dalam penetapan hukum Islam. Untuk membuktikan kebenaran hadis sebagai sumber hukum Islam, para ulama hadis mengemukakan beberapa argumentasi sebagai berikut. Yang pertama, ada argumentasi rasional atau teologis. Beriman kepada Rasulullah SAW merupakan salah satu dari rukun iman yang harus diyakini oleh setiap muslim. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilihnya untuk menyampaikan syariatnya kepada umat manusia. Dengan demikian, menerima hadis sebagai hujah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan seseorang. Kedua, argumentasi Al-Quran. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki peran yang sangat penting yang berkaitan dengan agama. Beliau diberi tugas untuk menjelaskan Al-Quran sebagai suri tauladan yang wajib diikuti umat Islam. Di samping itu, umat Islam wajib mempercayai dan menerima segala yang disampaikan oleh Rasul untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Yang terakhir, ada argumentasi hadis.
Banyak hadis yang menggambarkan tentang pentingnya taat kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah pesan Rasul agar menjadikan hadis sebagai pedoman hidup di samping Al-Quran. Bila umat Islam berpegang teguh kepada kedua sumber hukum ini, maka mereka akan selamat. Nabi bersabda, "Aku tinggalkan dua pusaka pada kalian. Jika kalian berpegang teguh pada keduanya, niscaya tidak akan sesat, yaitu kitab Allah atau Al-Quran dan sunnah Rasulnya atau Al-Hadis." Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama ada bayan at-takri atau bayan at-takid atau bayan al-isbat, yaitu menetapkan atau memperkuat apa yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Yang kedua ada bayan at-tafsir, yaitu menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang datang secara mujmal, am, dan mutlak. Fungsi hadis sebagai penafsir Al-Quran dibagi menjadi tiga, yaitu menafsirkan secara merinci ayat-ayat yang mujmal atau bersifat global, mengkhususkan ayat-ayat yang bersifat umum, dan memberikan batasan atau takyid terhadap ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mutlak. Fungsi yang ketiga ada bayan tasyri, yaitu penjelasan yang berupa penetapan suatu hukum atau aturan syar'i yang tidak didapati nasnya dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir ada bayan an-nasak, yaitu penjelasan hadis yang menghapus ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Menurut jumhur ulama, kedudukan hadis bila ditinjau dari segi statusnya sebagai dalil dan sumber ajaran Islam adalah menempati posisi kedua setelah Al-Quran. Ditinjau dari segi tunjukan atau dilalah, lafaz Al-Quran dan Sunnah, maka terbagi menjadi dua bagian, yaitu qat'i ad-dilalah dan zani ad-dilalah. Qat'i ad-dilalah maksudnya suatu tunjukan lafaz yang bersifat pasti dan tidak membutuhkan interpretasi dan takwil. Sedangkan zani ad-dilalah adalah suatu tunjukan lafaz yang bersifat relatif yang membutuhkan interpretasi dan takwil. Kemudian ditinjau dari segi fungsi, keberadaan hadis sebagai al-bayan atau penjelas tergantung kepada keberadaan Al-Quran sebagai al-mubayan atau sesuatu yang dijelaskan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Al-Quran didahulukan dari hadis dalam hal status dan tingkatannya. Perkataan dan perbuatan yang bukan syariat. Perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW yang bukan merupakan syariat yang harus ditaati dan diikuti adalah sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan beliau seperti berdiri, duduk, berjalan, tidur, makan, minum, dan lain-lain muncul bukan dalam kefasihannya sebagai Rasulullah, melainkan sebagai manusia biasa. Namun apabila perbuatan kemanusiaan tersebut didukung oleh dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan itu adalah tuntunan, maka perbuatan tersebut termasuk hukum syariat Islam berdasarkan petunjuk dalil tersebut. Yang kedua, Rasulullah pernah menyarankan kepada penduduk Madinah untuk tidak meneruskan kegiatan penyerbukan bunga kurma. Saran ini muncul ketika beliau mengetahui bahwa penduduk kota Madinah menyerbukan bunga kurma mereka. Lalu penduduk Madinah menghentikan penyerbukan. Dan ternyata hasil kurma mereka sangat mengecewakan. Setelah hal ini didengar oleh Rasulullah, beliau segera bersabda, "Serbuklah kurmamu lagi. Kamu lebih mengetahui urusan-urusan keduniaanmu." Kemudian yang terakhir, beliau menikahi lebih dari 4 istri. Perbuatan ini berlaku bagi para nabi, bukan untuk umatnya. Adapun umat Islam diperbolehkan maksimal memiliki 4 orang istri. Itu pun apabila memenuhi persyaratan tertentu. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran
surat An-Nisa ayat 3, yang artinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.